Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma 2 orang, cuma Rara Maiza sama Axel doang yang menjawab salam saya. Ini udah pada makan siang belum nih? Waalaikumsalam. Nah, Belum. ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mantap. Coba tolong Alira kameranya nyalain dulu. Alira kameranya dinyalakan. Bentar. Kemudian Duan. Oh, Duan udah. Arbin kameranya nyalain dulu. Kamera zoomnya. Ayo. Kemudian udah semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong, suara saya kedengeran nggak nih? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Gambar wajah saya kelihatan? Ada, Pak. Udah Pak, ganteng Pak. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita doa dulu. Ini termasuk PPK religius. Jadi kalau di dalam pembelajaran abad 21 ada yang namanya PPK. PPK itu lebih ke arah bagaimana caranya mengaktifkan wawasan kebangsaan dan karakter, penguatan karakter bagi murid-murid. Nah, ini PPK salah satunya adalah religius, yaitu berdoa. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah pertama agar diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat pada siang hari ini. Kemudian kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan, karena kesehatan itu sekarang merupakan hal yang penting di masa pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Nah, yang ketiga, kita berdoa apabila ada yang sedang sakit atau baik orang tuanya, kakak ataupun adiknya sedang sakit, kita mohon kepada Allah agar segera disembuhkan. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadiniyah walikuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, akan saya absen dulu. Oke, sekarang hari Rabu tanggal 28. Axel Edra Hadir. Axel hadir ya, oke. Jasmine Nur Medina Ada Pak. ada ya, oke. Dara
Ada Pak. Dara. Dara. Iya Pak ada. Dara ada. Moina. Hadir Moina. Pak. Moina. Ada Pak. Oke, ada ya, oke. Kemudian Arvin. Ada Pak. Ada, oke. Latifania. Ada Pak. Ada, oke. Alira. Ada. Alira ada, oke. Ayasya Luna. Hadir Pak. Hadir Pak. Ada, oke. Zaki Ramadan. Hadir Pak. Zaki. Ada Pak. Hadir ya. Arbin. Hadir Pak. Arbin mana? Hadir Pak. Hadir, oke. Fadil. Muhammad Fadil. Hadir Pak. Hadir, oke. Kok merah ini? Ini tadi ganti. Rafa Andika. Rafa Andika. Hadir. Rafa Andika. Oke, ada Rafa Andika. Duan. Ada Pak. Duan ada. Afrina Aulia. Afrina. Assalamualaikum. Afrina. Saya cek dulu Afrina. Afrina nggak ada ya. Trisna Putri. Nana. Saya Pak. Mana ada. Andrea Najli. Ada, oke. Helmi Ray. Hadir Pak. Oke. Izat Muhammad. Izat. Izat. Ada. Samara. Samara. Hadir Pak. Samara ada, oke. Nathan Vio. Hadir Pak. Ada. Maiza Aulia. Hadir Pak. Hadir, oke. Basil. Hadir Pak. Basil ada. Syarifah Laila. Syarifah. Iya Pak. Oke. Rashad. Ada Pak. Ada, oke. Rafania Nurul. Rafania. Saya cek coba di Zoom. Rafania nggak ada. Rafania nggak ada ya. Kemudian Marcelo. Ada Pak. Marcelo ada, oke. Radia. Hadir Pak. Radia ada. Ahmad Hoiri Zaki. Ahmad Hoiri saya cek di Zoom tidak ada. Raditya Alif di Zoom saya cek tidak ada. Diego Febrian. Diego tidak ada. Fahimah Hanin. Assalamualaikum. Fahimah Hanin nggak ada. Oke, berarti ada banyak yang nggak masuk nih. Oke, saya screenshot dulu. Layar pertama. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua.
1, 2, 3. Oke. Baik. Sekarang saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Sudah kelihatan screen sharing-nya? Sudah, Pak. Udah, oke, silakan dibuka buku paketnya halaman 6. Ayo silakan dibuka buku paketnya halaman 6. Yang belum punya buku paket bisa beli di TU di Pak Syarif. Kalau memang belum diambil bisa minta tolong ke sopir ataupun ke saudara ataupun Grab ataupun Gojek untuk mengambil buku di TU. Karena kalau kamu yang ngambil pasti dilarang ya. Oke, silakan diambil dulu, dibuka buku paketnya halaman 6, buku paket PKN. Sudah diambil semuanya? Udah, Pak. Udah, oke. Silakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi, kalau waktu kelas 10, kamu membahas tentang hak dan kewajiban, ada juga membahas tentang hak asasi manusia. Di kelas 11 pun sama, membahas tentang hak asasi manusia, ada juga tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang kelas 12 kita lebih memperdalam lagi pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pak. Coba, sebelum ini saya mau nanya nih. Sama siapa nih ya? Sama Luna. Ayasya Luna. Luna. Oke, saya mau nanya ke kamu nih. Ini namanya stimulus. Pertanyaan yang ingin mengetahui pemahaman kamu. Apa pengertian HAM? Menurut kamu apa pengertian HAM? Konsep yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak. Oke, bagus. Luna, saya tambahin nilai PAK-nya. Karena selama pembelajaran, PAK itu tetap saya nilai. Sama seperti minggu kemarin yang sudah saya jelaskan, ada 4 penilaian. Yang pertama adalah afektif, ataupun sikap. Yang kedua kognitif, ataupun pengetahuan. Yang ketiga adalah psikomotorik, ataupun keterampilan. Dan yang keempat adalah nilai PAK. Nah, tadi Luna sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Itu menjadi nilai tambahan bagi Luna karena sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, makanya nanti selama pembelajaran kalau ada yang tidak paham boleh langsung ditanyakan. Ataupun nanti ketika saya tanya, kamu harus pede menjawab. Pede aja, jangan takut salah. Selama belajar tidak ada kata salah ya. Kalau kurang tepat nanti saya betulkan atau rapihkan. Jadi betul kata Luna, tadi pengertian tentang hak asasi manusia. Nah, secara simpel, hak asasi manusia adalah seperangkat. Yang namanya seperangkat berarti tidak hanya satu, lebih dari satu. Seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Jadi ketika Selos ataupun Marcelo datang ke bumi dari rahim ibunya, maka Selo sudah punya hak-hak dasar yang memang sudah given, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Itu pengertian hak asasi manusia.
Di seluruh dunia sama, baik di Indonesia, di Australia, Malaysia, Afrika Selatan, Mesir, Belanda, Inggris, Kolombia, Argentina, Brazil, semuanya sama. Dimanapun hak dasar itu sama. Jadi ketika nanti kamu, misalkan Axel, jadi duta besar di negara Kolombia, hak-hak dasarnya sama, tidak ada perbedaan antara negara Kolombia dengan negara Indonesia. Semuanya sama. Oke, yang berikutnya silakan yang belum join Google Classroom. Kemarin hari Minggu saya cek ada yang belum join, kurang lebih ada sekitar 8 orang atau ya 8 sampai 10 orang yang belum join. Silakan yang belum join Google Classroom-nya silakan join. Di Google Classroom itu semua materi dari awal, ini kan awal nih, kita sudah mulai masuk materi nih sekarang nih, sampai nanti akhir itu semuanya akan saya kirim di GCR, Google Classroom. Jadi nanti kamu bisa membaca ulang atau mereview ulang materi yang telah saya sampaikan. Kemudian juga di GCR pula nanti kisi-kisi, dari mulai kisi-kisi PTS, PAS, sampai nanti kisi-kisi ujian sekolah akan saya kirim ke Google Classroom. Nah, yang ketiga yang terakhir, beberapa tugas juga akan kamu upload ke GCR terkait dengan psikomotor atau keterampilan. Nanti kamu harus upload ke GCR. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Join dulu ke GCR yang belum join. Pak Isa. Izin toilet, iya. Pak. Oke, silakan, Selo. Oke, tadi terkait dengan Google Classroom. Nah, sekarang makna hak warga negara. Jadi, hak warga negara maknanya atau pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Contohnya, misalkan sekarang ini lagi gencar-gencarnya vaksinasi COVID-19. Para pelajar di Pulau Jawa, khususnya umumnya di Indonesia, itu sedang ingin diberikan vaksin COVID-19 oleh pemerintah. Nah, vaksin ini merupakan hak warga negara. Jadi pemerintah harus bisa melindungi warga negara Indonesia dari ancaman COVID-19. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan vaksinasi. Pak. Oke, jadi segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Contohnya adalah vaksinasi. Nah, seandainya vaksinasi itu tidak diberikan, maka pemerintah sudah melanggar hak warga negaranya. Sama nih kayak saya nih, contohnya lagi, saya adalah guru nih. Pak. Iya. Tadi kode Google Classroom-nya apa, Pak? Kode GCR-nya. Oke, nah ini kode GCR-nya nih. Di foto dulu, di screenshot boleh. Ya, makasih, Pak. Oke. Nah, contohnya kayak saya, seorang guru PPKN yang ngajar di kelas 12 IPS 1 hari Rabu jam terakhir, jam kelima, pukul 13.00. Ternyata saya tidak masuk ke Zoom kelas 12 IPS 1 dengan tanpa alasan. Nggak sakit, nggak ada izin, nggak ada apa-apa. Maka secara otomatis saya sudah melanggar hak kamu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu pengertian dari hak, segala sesuatu yang harus diperoleh. Kalau menurut Profesor Notonegoro, pengertian hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan
oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Contohnya begini nih. Ini contohnya, Nana. Nana adalah wakil ketua OSIS. Nana sekarang adalah wakil ketua OSIS. Nah, kemudian Nana sama pengurus OSIS mengadakan event Alpuskap, misalkan mengadakan kegiatan yang bernama Alpuskap. Kemudian ada vendor ataupun donatur yang mengatakan, Nana, kamu kan wakil ketua OSIS. Kalau kamu bisa menjual misalkan makanan ini sebanyak 100 pieces ataupun 100 bungkus, maka nanti kamu akan mendapatkan uang kayak gitu. Nah, ternyata Nana lebih tuh, sold out sampai 150 bungkus. Maka Nana mendapatkan uang. Itu namanya hak yang Nana berikan. Nah, uang itu ya untuk Nana, tidak boleh dikasihkan misalkan ke Kuku atau dikasihkan ke Rasyad ataupun dikasihkan ke Luna, nggak boleh. Karena itu adalah hak dari Nana karena sudah bisa menjual barang dagangannya. Itu pengertian hak menurut Profesor Notonegoro. Nah, saya mau nanya nih, ini ada contoh kasus nih. Coba saya mau nanya ke Andrea Najli. Regan. Ya, Pak. Wajahnya kasih lihat dong, ini cuma ujung rambutnya doang. Ya, coba menurut kamu, Regan ya panggilannya kan ya, bukan Andrea? Ya, Pak. Oke, Regan, menurut kamu, kalau ada pedagang yang buka, misalkan ada tukang nasi goreng nih, katakanlah namanya Radia. Radia lagi jualan nasi goreng, jam 10 malam. Kemudian ditangkap sama Satpol PP. Barang dagangannya diangkut ke mobil truk. Nah, menurut Regan, itu melanggar hak apa enggak? Melanggar, Pak. Kenapa, Gan? Karena dagangannya itu kan haknya penjualnya kan, Pak? Haknya penjual. Oke, terus? Ya, karena diambil paksa jadi kayak sama aja ini dong. Diambil. Oke. Bagus, Regan. Saya tambahin nilai PHK-nya, Regan. Oke. Nah, ini yang harus memang kamu analisa secara lebih mendalam sebagai kelas 12. Kalau dari tadi, pertanyaan itu sebenarnya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah tukang nasi goreng itu melanggar aturan jam malam ketika PPKM. Seharusnya bisa dikenai hukuman sanksi. Yang kedua adalah Satpol PP itu dengan menyita barang dagangan berarti sudah bertindak di luar batas yang ada. Jadi bisa dilihat ada dua konteks yang memang melatar belakangi hal itu. Jadi harusnya bagaimana, Pak? Ya seharusnya Satpol PP sebagai alat negara harus bisa mengayomi rakyat kecil. Bisa aja kan dengan cara diberitahukan, Pak, maaf, ini sudah jam 10 malam, sedangkan kalau di PPKM waktunya sudah habis. Jadi mohon Bapak tutup dagangannya dan kembali ke rumah. Bisa kan dengan cara-cara santun. Tidak harus dengan kekerasan, bahkan sampai ada yang pemukulan tuh yang terkenal di Makassar. Mungkin kamu kalau anak TikTok paham lah ya. Nah, itu menurut Profesor Notonegoro mengenai hak. Yang berikutnya hak konstitusional warga negara. Nah, ini biasanya keluar nih ketika ulangan harian. Hak konstitusional warga negara itu ada 5. Yang pertama adalah hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja. Contohnya nih, semua tanah ataupun sawah ataupun kebun ataupun rumah investasi lah yang bentuknya benda ataupun wujudnya tanah
di Indonesia itu hanya untuk orang Indonesia saja. Orang luar negeri atau warga negara asing tidak boleh memiliki properti di Indonesia. Karena aturannya ada jelas. Nah, makanya kalau kamu pergi ke Bali, biasanya orang luar negeri atau warga negara asing ketika ingin mempunyai properti di Indonesia, maka dia akan menikah dengan orang Indonesia. Nanti tanahnya, rumahnya, hotelnya, atau vilanya atas nama istrinya yang warga negara Indonesia ataupun sebaliknya, suaminya yang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi hak konstitusional warga negara yang pertama itu hanya khusus bagi WNI saja. Kamu kalau mungkin pernah ke Puncak di Pasar Cisarua, itu banyak toko-toko ataupun tukang cukur yang berasal dari Afghanistan, dari Irak. Mereka tidak mempunyai hak atas propertinya, atas tanahnya, atas warungnya. Itu mereka hanya menyewa saja. Yang kedua adalah hak konstitusional bagi semua orang, tetapi dalam kasus tertentu hanya untuk WNI atau warga negara Indonesia saja. Contohnya kayak mendirikan partai politik. Mendirikan partai politik itu hanya khusus untuk warga negara Indonesia saja. Warga negara asing itu nggak boleh. Berbeda kasus dengan organisasi. Misalkan nih ada orang mahasiswa dari Jerman yang kuliah di Universitas Indonesia. Ada 20 orang. Kemudian ada lagi 10 orang mahasiswa dari Jerman yang kuliah di UGM. Kemudian mereka membentuk organisasi, perkumpulan mahasiswa Jerman. Itu boleh. Di Indonesia perkumpulan atau organisasi yang mayoritas masyarakat dari luar negeri itu boleh. Yang nggak boleh itu mendirikan partai politik. Yang ketiga adalah hak konstitusional untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui pemilihan. Contohnya kayak presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati itu hanya boleh diisi oleh warga negara Indonesia. Pak, bagaimana kalau misalkan, ini contoh. Contohnya misalkan Rasyad awalnya warga negara Amerika Serikat. Ini misal ya. Kemudian Rasyad sudah tinggal 15 tahun di Indonesia. Akhirnya Rasyad memilih jadi warga negara Indonesia. Karena sudah cinta dan nyaman tinggal di Indonesia. Akhirnya Rasyad mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta. Nah, kemudian terpilih. Itu boleh karena Rasyad sudah menjadi warga negara Indonesia. Walaupun asalnya dari Amerika Serikat. Yang keempat adalah hak konstitusional untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Contohnya kayak Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Hakim Agung, itu semuanya harus WNI, warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan keputusan negara. Misalkan kayak naik banding. Naik banding itu misalkan ada seorang yang mencuri ayam. Namanya katakanlah Budi. Budi ini mencuri ayam. Kemudian dihukum oleh hakim 5 tahun penjara. Budi nggak terima nih. Kok 5 tahun? Seharusnya 3 tahun. Akhirnya naik banding ke pengadilan tinggi tingkat provinsi. Itu namanya banding. Ya. Sampai sini, paham nggak? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Yes. Ayo, yang bertanya dapat tambahan nilai PAK. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kewajiban. Tadi kan sudah berbicara hak, maka yang kedua adalah berbicara kewajiban. Karena kenapa? Hak dan kewajiban itu ibarat buku paket.
ini misalkan kewajiban sampul depan, haknya itu sampul belakang. Jadi antara hak dan kewajiban itu selalu ada. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Begitupun sebaliknya. Apabila ada kewajiban, maka ada pula hak bagi warga negara. Nah, hak dan kewajiban ini harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Misalkan haknya diperbesar, kewajibannya diperkecil. Itu nggak boleh. Ataupun sebaliknya, kewajibannya diperbesar, haknya diperkecil. Itu pun tidak manusiawi. Contohnya nih, misalkan ini contohnya ya, Axel makan di restoran. Kemudian Axel memesan berbagai macam menu, dari mulai beef sampai makanan penutup sampai minuman-minuman yang mahal. Ketika sudah makan, kenyang, itu merupakan hak Axel. Axel sudah kenyang, berarti Axel sudah mendapatkan hak. Tinggal Axel melakukan kewajibannya, yaitu membayar makanan tersebut. Kalau langsung kabur, maka itu sudah mengingkari kewajiban. Makanya definisi kewajiban menurut Profesor Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut. Ada kata dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Contohnya lagi, misalkan nih, ini contoh ya. Misalkan Arvin. Arvin masih senang pernah main game FF ataupun game apa sekarang yang lagi dimainin, Vin? Nggak main game, Pak. Oh, nggak main game. Misalkan Arvin lagi main, ingin membeli diamond atau diamond lah. Nah, kemudian diamondnya udah dapat, ternyata uangnya nggak ditransfer, misalkan. Itu berarti Arvin sudah mengingkari kewajibannya. Makanya kan kalau kamu lihat di sosial media, ada orang yang tidak mau bayar karena menggunakan aplikasi COD dengan alasan barangnya tidak sesuai, akhirnya berbuntut panjang. Berbuntut panjang itu maksudnya berhubungan dengan hukum atau kepolisian. Nah, itu karena ada pengingkaran kewajiban di dalamnya. Makanya dari mulai sekarang kelas 12 IPS 1 harus bisa memahami hak dan kewajiban. Kalau menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Itu pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya nih kayak saya, ngajar di kelas 12 IPS 1. Host Zoom kelas 12 IPS 1 adalah saya. Maka saya yang berkuasa untuk mengatur Zoom ini. Apabila ada yang tidak menampilkan wajah, saya kasih peringatan 1, 2, kalau tidak misalkan ditaruh di waiting room. Ataupun ada yang membuat gaduh di Zoom, membuat rusuh di Zoom, itu bisa saya kick ataupun keluarkan dari Zoom meeting. Karena itu adalah hak saya untuk mengatur proses pembelajaran di kelas 12 IPS 1. Nah, kalau kewajiban, menurut KBBI pengertiannya adalah keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Ketika saya ngajar, berarti saya sedang melakukan kewajiban saya sebagai guru. Nah, nanti di awal bulan atau di akhir bulan saya mendapatkan gaji, berarti itu adalah hak saya. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang, balance. Sama, kamu juga murid-murid kelas 12 di SMA Islam Al-Azhar 3. Kamu akan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu Guru dengan belajar di Zoom. Apabila ada yang tidak masuk guru tanpa keterangan, maka bisa kamu laporin atau bisa kamu
informasikan ke wali kelas. Bu, pelajaran ini kok kosong ya? Memang bapaknya kemana? Kayak gitu. Bisa, tapi dengan cara-cara yang baik. Nah, kewajiban murid-murid adalah membayar SPP. Itulah salah satu hak dan kewajiban di dalam pembelajaran atau di dunia pendidikan. Nah, ini kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini saya ambil dari buku paket. Jadi di buku paket ada kurang lebih 6 kewajiban warga negara. Saya ambil, saya foto hanya 5. Nah, ini biasanya akan keluar nih di ulangan harian. Jadi tolong dipahami kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 1 yang bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi kamu harus menaati hukum. Suka atau tidak suka, maka harus menaati. Contohnya misalkan, sekarang lagi PPKM level 4. Suka atau tidak suka, karena ini sudah aturan, maka harus kamu hormati. Kayak saya nih, tinggal di Bogor. Saya sudah hampir 1 bulan nggak ke Jakarta, karena ketika nyoba ke Jakarta disuruh putar balik. Karena bukan orang yang bergerak di bidang esensial. Esensial itu penting, kayak kesehatan, tenaga medis. Akhirnya karena saya menaati aturan, ya sudah saya putar balik lagi. Makanya kurang lebih 1 bulan saya ngajar di Zoom, belum pernah ke sekolah-sekolah lagi. Itu salah satu buktinya. Sebagai seorang warga negara yang menaati hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contohnya misalkan negara Indonesia diserang oleh Australia, maka kita wajib membantu untuk negara kita terbebas dari penjajahan. Nah, kalau konteksnya sekarang di masa pandemi, berarti kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung program pemerintah terkait dengan peminimalisiran terjadinya bencana COVID-19. Pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menurunkan angka penyebab terjadinya COVID-19. Jadi bagaimana caranya pemerintah sedang berusaha menurunkan agar bencana COVID-19 ini tidak lebih parah lagi. Meminimalisir proses interaksi antara individu dengan individu yang lain itu salah satu untuk meminimalisir terjadinya penularan. Sampai sini paham? Paham, Mbak. Oke, kalau sudah paham, saya mau nanya satu orang nih. Saya mau nanya. Coba saya mau ke Rara Maiza. Ya, Pak. Oke. Coba saya mau nanya, kesimpulan apa yang bisa kamu dapat dari pelajaran kita pada hari ini? Yang hari ini, Pak. Ya, hari ini. Apa yang bisa kamu ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ini, apa namanya, kewajiban. Gimana? Nggak apa-apa, ngomong aja. Saya nggak akan menyalahkan. Gimana? Kewajiban negara untuk ikut perintah sesuai UUD gitu. Iya, terus? Terus, antara hak sama kewajiban harus seimbang apa enggak, Rara? iya. Kenapa harus seimbang?
Karena kalau misalnya kita hak sama kewajiban ya Pak. Kalau Iya, hak misalnya, dan kewajiban. Kenapa kalau, harus seimbang? karena kalau misalnya kita cuma ngikutin kewajiban doang, nanti ini Pak nggak ada hak atas diri sendiri gitu nggak sih Pak? Oke, bagus Rara. Saya tambahkan nilai PAK-nya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah betul kata Rara tadi, hak dan kewajiban itu harus imbang. Nah, makanya dari mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12 kita belajar hak dan kewajiban agar memahami pentingnya hak dan kewajiban di negara Indonesia. Sehingga jangan sampai nanti merasa dirinya paling berhak. Contohnya misalkan, ini contoh ya, misalkan Arvin baru saja beli mobil Lamborghini, kan suaranya kan keras kan. Nah, jam 1 malam Arvin nyalain mobilnya, ceritanya lagi dipanasin, kemudian langsung nginjek pedal gas sekencang-kencangnya, mengakibatkan tetangganya yang sedang istirahat tidur terbangun. Akhirnya terjadilah keributan. Karena menurut Arvin, itu mobil-mobil saya, hak-hak saya. Nah, ternyata hak seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain. Memang mobil Lamborghini itu punya Arvin, tapi jangan sampai mengganggu tetangganya yang sedang istirahat. Karena itu merupakan hak tetangga untuk istirahat juga. Jadi hak asasi manusia kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Sehingga harus saling menghargai, saling toleransi di antara satu dengan yang lainnya. Kewajiban pun sama. Antara kita dengan yang lain masing-masing memiliki kewajiban. Kayak saya sudah punya istri, punya anak, maka kewajiban saya adalah bekerja untuk bisa menafkahi istri dan anak saya. Ya, oke, bagus Rara. Oke, sekarang saya mau nanya ke laki-laki nih. Tadi kan Rara, sekarang saya mau nanya ke Nathan. Ya Pak. Nathan, Ya. setelah belajar materi ini, kamu hatinya ataupun perasaannya apakah tambah bingung, ataukah senang, ataukah sedih, atau jadi tambah tahu? Jadi tambah tahu sih Pak. Gimana? Atau biasa aja sih Pak? Kayak gitu. Ya jadi tambah tahu sih Pak. Gimana Nathan? Jadi tambah tahu. Jadi tambah tahu. Oke. Bagus. Terima kasih Nathan. Baik. Sampai sini paham atau tidak? Mbak. Iya, gimana Axel? Iya, paham. Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti ini ada tugas di Google Form. Yang kemarin Axel tanyain, Axel rajin nih dia. Hari Minggu kan saya baru upload, dia udah nanya. Salut sama Axel. Silakan dikerjakan di Google Form. Ini saya copy paste dulu linknya. Ini adalah asesmen untuk mengetahui pemahaman kamu tentang materi saya. Pak Isa Silakan. ada Google Classroom nggak Pak? Apa? Pak Isa ada Google Classroom nggak? Google Classroom. Ada tadi kan? Bapak mau kodenya? Oh iya, bentar. Ya, silakan diklik dulu linknya nih. Silakan, selamat mengerjakan. Soalnya hanya 10, ini tidak susah. Boleh lihat buku, boleh lihat internet. Silakan. Ini tugas pertama kita. Selamat mengerjakan. Ini Nana ini kodenya. Pak, di Classroom kan Pak? Google Form. Tugasnya di Google Form. Yang di... Udah Pak. Udah. Tugasnya yang ada di chat Zoom. Tugasnya yang ada di chat Zoom. Oke, silakan dikerjakan.
Silakan dikerjakan Google Form-nya. Oke, baik. Sudah jam 13.59. Sudah waktunya kita akhiri. Oke, baik anak-anakku semuanya. Untuk tugasnya bisa diselesaikan secara asinkronus atau dikerjakan di luar jam pelajaran. Baik, anak-anakku semuanya, Pak. saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya di pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak, deadline-nya jam berapa, Pak? wabarakatuh. Terima kasih banyak. Apaan, Selo? Deadline-nya jam berapa? Deadline-nya ini karena jam terakhir sampai jam 5 sore aja. Jam 17 ya. Oke, selamat istirahat.
Jangan lupa jaga imunitas kamu. Terima kasih, saya akan end meeting semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jaga kesehatan ya semuanya.